Shalom saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di bulan November dan tema kita kali ini luar biasa sekali, yaitu maintaining perseverance spirit. Bagaimana kita bisa tetap dalam kegigihan dan pengiringan kita kepada Dia. Dan teks yang diambil adalah Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, perhatikan dua kata di situ, pencobaan dan ujian. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya start dengan beberapa hal dulu. Number one adalah bahwa dunia ini tidak sempurna. Dunia yang kita tinggali hari ini, dunia di mana kita hidup di dalamnya, adalah dunia yang sudah mengalami kejatuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa si jahat, ya, musuh utama kita itu adalah penguasa dunia. Nomor tiga, itu berarti bahwa kita sadar maupun tidak, senang maupun tidak, setuju maupun tidak, hidup di zona perang. Ya, setiap hari kita mesti, kenapa maintaining perseverance, kenapa kita harus gigih di dalam pengiringan kita akan Raja kita, akan Allah kita. Karena kita hidup di zona di mana terjadi peperangan, saudara. Bahwa Dia selalu akan oppose kita. Tetapi berita baiknya, Dia adalah penguasa segalanya. Everything is under control because of Him, because of the King. Ya. Nah, lewat ayat-ayat yang tadi kita baca, saudaraku, maka Yakobus dipakai Tuhan untuk menuliskan respon yang perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk kita bisa tetap gigih, tetap punya perseverance spirit di dalam pengiringan kita akan Dia. Nomor satu, dia mau oleh ilham Roh Kudus tentunya. Dia mau, Yakobus maksud saya, mengerti, Tuhan mau. Dia bagaimana kita mengerti antara perbedaan pencobaan dan juga ujian. Ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang sabar dalam pencobaan. Dan tetap teguh, tidak hanya sabar tapi juga teguh, ya. Sebab apabila ia telah tahan uji, ada perkataan itu, ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini di dalam terjemahan Amplified Bible berbicara tentang dua yang ditulis di situ, yaitu temptation yang pertama dan yang kedua adalah test, ya. Ada perbedaan antara temptation dan test. Kita mesti mengerti ini supaya kita nggak mixed up, kita nggak bingung, ya. Bahwa dikatakan mereka yang menanggung pencobaan dengan iman mereka, maka at the end pencobaan itu justru akan membawa kepada apa? Tadi Alkitab bilang reward, ya, ada mahkota kehidupan yang disediakan di situ, saudara. Nah, pencobaan datangnya dari siapa? Bukan dari Tuhan. Kenapa? Pencobaan pasti datang atau dilakukan oleh si jahat. Makanya tadi di depan saya sudah mengatakan itu kepada kita semua. Dan ini akan terus secara simultan berjalan di dalam kehidupan kita. Saat kita menjalani pencobaan, maka proses ujian. Nah, ini bedanya. Ya, ujian itu adalah sebuah proses, tes tadi dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris. Seperti ketika saya sekolah, ketika saudara sekolah, bahkan hari ini juga ketika kita belajar sesuatu harus dites. Ya, pencobaan itu lalu apa, Pak? Pencobaan itu soalnya, saudara. Pencobaan itu soal yang diperhadapkan kepada saudara. Maka orang seringkali bilang, waduh, saya ngadepin persoalan.
Tapi proses menjalaninya itu adalah proses ujian, di mana kita dites. Ya, ketika saya berhadapan waktu kita masih sekolah, kita duduk pada waktu ujian dilakukan, tes dilakukan, kita duduk di meja kita diberikan lembar soal itu pencobaan. Proses menjalaninya itu adalah tes buat kita. Kenapa tadi ada reward? Karena tes itu akan selalu membawa kita pada tingkatan yang berikutnya. Itu berarti bahwa tanpa adanya tes tidak akan ada peningkatan, ya, dalam level iman kita, kesungguhan kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Iblis melakukan yang jahat, Tuhan bisa merubahnya menjadi kebaikan, ya. Dan karena itu juga kita harus memahami, saudara, bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah. Jadi jangan saudara berkata bahwa waduh, ini kok Tuhan kok begitu jahat ya, saya kok dikasih penyakit, Tuhan kok begitu jahat, saya kok mengalami hal-hal yang demikian. Kok tetangga saya yang nggak kenal Tuhan itu hidupnya jauh lebih tenang, jauh lebih enak. Ayat yang ke-13 berkata, janganlah seorang pun yang dicobai berkata, aku dicobai Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, karena itu penting untuk membedakan antara pencobaan, yaitu maksudnya ini, pencobaan yang digunakan Tuhan untuk pertumbuhan, seperti yang saya ngomong di depan. Dan pencobaan yang merupakan godaan untuk berbuat dosa, datangnya dari dalam, datangnya dari si jahat, kita meresponi. Kearifan yang seperti inilah yang dapat mencegah seseorang dari kekeliruan menyalahkan Tuhan atas dosa mereka. Lah habis Tuhan mengizinkan itu terjadi, saya nggak tahan, saya jatuh, ya, sehingga yang ada dalam pikiran mereka adalah menyalahkan Tuhan atas kegagalan mereka. Loh, saudara, kita harus bertanggung jawab atas setiap pencobaan dan ujian yang harus kita jalani itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana? Kita harus punya sikap yang benar, sikap untuk kita bisa persevere, gigih ketika menjalani semuanya itu. Dan itulah yang akan membawa kita kepada bagian yang ketiga. Kita harus punya sikap untuk bisa menang. Ayat 14 dan 15 bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh, perhatikan itu, keinginannya sendiri. Keinginan itu membuat kita diseret, dipikat, dan kalau itu dibuahi, itu akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa matang, maka ia akan melahirkan maut. Ya, jadi pencobaan bukan dari Allah. Kenapa? Allah itu kudus. Allah nggak bisa dicobai oleh kejahatan. Dia juga tidak mencobai kita. Pencobaan lahir dari mana? Dari tadi dikatakan tuh, keinginan manusia sendiri. Ya, dan jika keinginan dosa itu mengarah, saudaraku, manusia itu mengarah kepada perbuatan, maka itu akan memimpin kita pada dosa. Apa yang kita perlukan dalam hal ini? Number 1, ketekunan, tadi dikatakan. Ya, nomor 2, tanggung jawab. Nomor 3, pola pikir yang benar. Ketika kita tekun menjalaninya, ingat waktu kita sekolah aja, kita tekun belajar. Kita punya sikap tanggung jawab. Kalau kita tidak akan berhenti belajar sampai kita menguasai semua soal yang nanti akan ditanyakan dalam tes, ya. Dan itu sebuah pola pikir yang benar, saudaraku. Ketika kita melakukan itu dengan kesungguhan dan saudaraku kita menguasai apa yang menjadi kewajiban kita, maka waktu tes itu datang, itu nggak jadi masalah buat kita. Bahkan mungkin kita happy, kita ketawa-ketawa. Ya, saya masih ingat waktu saya sekolah. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang mempersiapkan diri kita dan hidup dengan penuh tanggung jawab dan dengan pola pikir yang benar, maka kita pasti akan menang. Saudara, kita dipanggil, saya ingatkan saudara, untuk menang. Menang atas apa? Semua tipu daya, ya. Dan dengan demikian kita nggak akan menyalahkan Allah. Justru lewat pencobaan yang ada dan keberhasilan dalam tes, maka kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita maju. Dan tentu saja, the last but not least, bahwa Allah itu adalah sumber daripada semua kebaikan. Itu yang ditulis oleh Rasul Yakobus, ya. Dia katakan, saudara-saudara, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara yang kekasih, jangan sesat. Ada peringatan di situ. Maksudnya jangan sesat pikir, ya. Bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Perhatikan itu, ada pemberian, ada anugerah.
Ya, ada kasih karunia, grace, ada reward, upah. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Namanya aja Bapa terang, makanya dibilang nggak ada perubahan, bayangkan. Dia tidak bersiasat, dia tidak bikin yang neko-neko, yang macam-macam untuk menjatuhkan kita. No, enggak. Malah penyertaannya itu yang akan membuat kita hidup di dalam kemenangan. Ayat 18 dikatakan, atas kehendaknya sendiri. Perhatikan ini, ia menjadikan kita oleh apa? Firman. Ingat saudara, dari berapa itu ya? 7 ya senjata yang terdaftar di kitab Efesus. Sebagian besar 6 itu sifatnya defensif, tapi 1 pedang roh itu ofensif untuk menyerang. Makanya firman penting ya, supaya kita pada tingkat tertentu, perhatikan nih, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada sebuah kerinduan yang daripada Tuhan. Saya bacakan dari terjemahan Amplified. Do not be misled. Jangan sampai, yaitu tadi, sesat. My beloved brother, saudara-saudara brother ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Every good gift and every perfect gift. Perkataan perfect itu diterjemahkan sebagai free, large, full, is from above. Datangnya dari atas, luar biasa sekali. It comes from the Father of all that gives. Datang dari Bapa atas segalanya, di mana dikatakan semua itu dinyatakan di dalam terang. In the shining of whom there can be no variation. Tidak ada neko-neko di situ ya. Or shadow cast by his turning, as in an eclipse. Tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terang, jelas ya, dinyatakan oleh Dia. And it was of his own free will that he gave us birth as sons by his own word of truth. Ya, oleh firman kebenaran kita dijadikan tadi itu yang sulung, sehingga kemudian kita dikatakan menjadi first fruit, buah sulung dari segala ciptaan yang ada. Jadi kepada kita dikatakan, saudara, Tuhan mempersiapkan, menyatakan after apa? After kita menyelesaikan semua yang jadi pencobaan dan ujian di dalam kehidupan kita. Yakobus sebetulnya sedang membawa kita untuk membandingkan bahwa sumber pencobaan datangnya dari si jahat dengan sumber terhadap segala sesuatu yang baik yang adalah dari Bapa kita. Bahwa setiap pemberian yang baik, Alkitab berkata, dan sempurna datang dari Dia, datang dari Allah yang adalah Bapa segala terang. Untuk apa saudara? Untuk kebaikan. Dan Alkitab bilang, Dia tidak pernah berubah. Dia tetap baik, ya, sementara si jahat itu ya tetap jahat. Karena itu kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi tantangan di dalam kehidupan, masalah, problem apa aja, keep your perseverance spirit. Ya, tetap jaga, strong and even stronger. Saudara, kegigihan kita lebih kuat, bahkan lebih kuat lagi. Dan ada upah yang menanti di depan. So, kalau kita mengerti kebenarannya, menghidupinya, maka kita akan berjalan kehidupan kita from victory to victory and even from glory to glory. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.